Lembaga Anti Narkotika Kota Semarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan berkumpul bersama dalam rangka halal bihalal dengan saling memaafkan satu sama lain. Allahumma ya Allah yang Maha Mulia, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana ikhtiar dalam meningkatkan kegiatan berkumpul bersama dalam rangka halal bihalal dengan saling memaafkan satu sama lain. Allahumma ya Allah yang Maha Mulia, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana ikhtiar dalam meningkatkan dan negara kami tercinta. Ampunilah kami ya Allah atas segala kehilapan kami, kehilapan orang tua kami, serta kehilapan para pahlawan dan pemimpin kami. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi, sehingga memudahkan langkah kami dalam melanjutkan pengabdian selanjutnya demi kejayaan bangsa dan negara kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. 85% adalah dari penyalahgunaan narkotika atau narkoba. Pelanggaran hukum yang dilakukan adalah penyalahgunaan narkotika dan narkoba di lapas. Yang 15% kasus lainnya seperti pidana atau yang lain. Nomor 4 adalah sabu-sabu. Nah, ini harap benar-benar dicermati. Sabu-sabu merupakan zat berbentuk kristal kecil dan tidak berbau dan tidak berwarna, yang dapat menimbulkan dampak negatif pada sistem saraf penggunanya. Dampak tersebut diantaranya penurunan berat badan secara berlebihan, hipotensi. Ya, lebih ingat, jangan harap nanti kalau penjalan pakai sabu-sabu jadi kuat, salah. Sariawan akut, halusinasi, nah ini bahaya sekali halusinasi. Bisa juga itu menimbulkan pidana karena terlalu banyak berhalusinasi. Kerusakan ginjal, jantung, hati, dan stroke, dan yang utama adalah menimbulkan kematian. Ini harap diingat, sabu-sabu ini tidak hanya di Semarang apalagi, karena sekarang penggunanya itu sudah luar biasa. Nomor 5, amfetamin. Amfetamin merupakan jenis obat-obatan yang dapat mendorong dan mempunyai dampak perangsang sangat kuat pada jaringan saraf. Dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya yaitu penurunan berat badan yang drastis, gelisah, kenaikan darah,
dan denyut jantung yang tidak normal, paranoid, mudah lelah dan pingsan, serta penggunanya sering bertindak kasar dan berperilaku aneh. Ini harap dicermati kepada anak-anak kita, tetangga kita, keluarga kita, adik-adik kita yang saya uraikan tadi. Harap dicermati pada keluarga besar kita. Yang nomor 6, inhalen. Inhalen merupakan salah satu bentuk penyakit sosial dalam penggunaan narkotika yang dilakukan dengan cara menghirup lem, uap lem, thinner, cat, dan sejenisnya. Tindakan yang satu ini sering dilakukan oleh anak-anak jalanan, wajib disebut ngelem. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu berpengaruh terhadap perkembangan otot, saraf, kerusakan paru-paru, hati, serta gagal ginjal. Jadi kita sebagai lembaga anti narkotika Kota Semarang hendaknya selalu mengawasi apa perkembangan yang terjadi, peredaran obat psikotropika yang dilarang oleh pemerintah. Kita awasi, kita laporkan kepada yang berwajib. Nanti kedepannya kita akan kerjasama dengan Polrestabes. Di sini juga ada Bapak Wakasat Narkoba, Pak Eko, juga ada Pak Kris. Kedepannya informasi ini yang akan kita sampaikan ke beliau untuk diambil tindakan supaya di Kota Semarang terbebas dari peredaran narkoba. Kita kasihan sekali sekarang pengguna narkoba itu tidak hanya orang-orang kalangan menengah ke atas, justru kalangan menengah ke bawah, yang mana dulu menjadi pengedar sekarang menjadi pemakai. Jadi apalagi obat-obat yang daftar G, di mana pembeliannya juga mudah, bisa beli di online, terus kita gunakan, terus apalagi diedarkan, jadi lebih mudah sekarang. Jadi harap diwaspadai pengaruh-pengaruh yang bisa merusak generasi muda kita. Untuk anggota LAN terutama, jangan sungkan-sungkan memberi informasi, jangan khawatir, kalian akan dilindungi secara hukum. Dan luar biasa sekali. Sedikit saya jelaskan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Suatu masyarakat pasti memiliki nilai sosial dan norma sosial yang berlaku untuk mengatur perilaku orang-orang yang di dalamnya. Akan tetapi, seringkali ada masyarakat yang tidak mematuhi nilai norma tersebut, sehingga perilakunya dianggap menyimpang oleh masyarakat lain pada umumnya. Perilaku menyimpang ini berupa tindakan kepada seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat tersebut. Perilaku menyimpang yang dibiarkan terus-menerus akan berkembang menjadi berbagai jenis penyakit sosial. Contohnya saja penyakit sosial yang marak terjadi di tengah masyarakat, yang paling utama adalah narkoba, minuman keras, kriminalitas, dan lainnya. Kira-kira demikianlah yang terjadi pada saat ini, khususnya kepada sebagian para remaja, pemuda-pemudi yang tidak lagi ada etika sopan terhadap sesama. Kalau kita berpikir secara objektif, apakah sekarang ini perhatian atau kasih sayang orang tua terhadap anak tidak ada lagi? Atau sebaliknya, si anak sudah tidak peduli lagi terhadap nasihat para orang tua? Seperti kita ketahui bersama, pada bulan yang lalu kejadian pembunuhan terhadap pedagang, di mana para pelakunya antara usia 15 tahun, 16 tahun, sampai 23 tahun. Dan mereka menurut informasi masyarakat terkontaminasi pecandu narkoba. Sri Kandi Lindo Haji dan para rekan-rekan semua juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
bahwa sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, bisa berkumpul untuk saling memaafkan di dalam bulan yang masih fitri ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa kepada kita semua. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, lembaga anti narkotika selama ini memang masih agak vakum dikarenakan kondisi pandemi, kondisi COVID. Sebenarnya lembaga anti narkotika Kota Semarang terbentuk sudah mulai Januari 2020. Jadi sudah satu tahun lebih, di mana program-program kita yang kecil-kecil saja yang kita jalankan, yang sekiranya mengundang banyak kerumunan masih kita hindari. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya, di mana pandemi sudah berkurang, program-program yang berkaitan dengan narkotika akan kita galakkan, akan kita giatkan. Dikarenakan situasi sekarang sudah sangat mendesak. Jadi menurut data statistik, angka kematian di Indonesia, kalau dulu pengguna narkoba nomor 2 setelah kecelakaan lalu lintas, tapi sekarang nomor 3 yang ranking sendiri dari COVID-19, kecelakaan baru pengguna narkotika. Jadi untuk lembaga anti narkotika akan bergerak, harus mengambil sikap preventif dikarenakan memang keadaan bentuk yang beragam, seperti butiran, tepung, atau cairan. Mereka yang sudah kecanduan akan sulit menghentikan pemakaiannya karena dapat menimbulkan rasa sakit seperti kejang-kejang, kram perut, dan muntah-muntah, keluar ingus, mata berair, kehilangan nafsu makan, dehidrasi, dan bisa mengakibatkan kematian. Kedua, ganja. Ini mungkin sudah banyak sekali ya informasi tentang ganja. Ganja mengandung zat kimia yang mempengaruhi perasaan, penglihatan, pendengaran. Dampak yang ditimbulkan apabila kecanduan ganja, hilangnya konsentrasi, meningkatnya denyut jantung, gelisah, panik, depresi, dan sering berhalusinasi. Jadi untuk rekan-rekan semua, awasi anak kita, saudara kita, tetangga kita. Nomor 3, ekstasi. Ekstasi merupakan satu zat psikotropika yang diproduksi secara ilegal dalam bentuk tablet ataupun kapsul. Dengan mengonsumsi ekstasi, pengguna akan merasa lebih berenergi dan lebih kuat. Semua yang ada padamu, oh. Pembukaan rekening kepada Bapak Ibu untuk 20 pertama nanti akan ada merchandise gratis Bapak Ibu cuma melaporkan fotokopi. Yang ku sayang kini
Pemirsa di seluruh Indonesia, siang ini kita ketemu dengan Lembaga Anti Narkotika Kota Semarang dalam rangka halal bihalal di daerah mana Pak ini? Baron. Selamat siang Pak Ketua. Selamat siang. Dalam rangka apa ini Pak? Dalam rangka halal bihalal merekatkan tali silaturahmi antara anggota LAN dan lembaga juga ormas lainnya. Mungkin punya himbauan Pak untuk adik-adik kita di luar sana Pak tentang narkoba ini. Kita dari lembaga anti narkotika melakukan tindakan preventif, mencegah supaya generasi muda khususnya di Kota Semarang tidak terjerumus ke dalam dunia narkotika. Sementara nanti setelah awal ini barangkali LAN Kota Semarang mulai melaksanakan program-programnya, diantaranya apa saja? Betul sekali, untuk kedepannya yang waktu dekat adalah pemilihan duta anti narkotika Kota Semarang tingkat SMP, SMA dan perguruan tinggi. Dan kita juga sudah MOU ke Undaris perguruan tinggi. Untuk besoknya lagi kita juga akan bekerja sama dengan Polrestabes Kota Semarang. Harapan kedepannya untuk LAN Kota Semarang? Harapan kedepannya untuk anggota LAN Kota Semarang aktif. Mari kita membantu program pemerintah dengan mencegah atau memotong sumbu-sumbu peredaran narkotika di Kota Semarang. Jadi imbauan dari Pak Ketua bahwa anggota LAN jika anggotanya tidak sungkan-sungkan apabila Benar sekali. Jadi anggota LAN jangan sungkan-sungkan melaporkan ke saya informasi tentang apapun. Kita tidak akan takut meskipun itu di backup dari instansi manapun. Kalau ada yang membackup, kita akan punya secara khusus lah untuk menuntaskan kasus-kasus narkotika di Kota Semarang. Dengan adanya pemberantasan ini kok terus-menerus ada Pak ya? Gimana Pak ya? Iya, ini kami dari Lembaga Anti Narkotika akan selalu mengawasi, entah itu di diskotik, di hiburan apa, di kafe apa, di kos-kosan atau di mana. Kita Lembaga Anti Narkotika akan selalu mengawasi apabila ada kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan narkoba, kami akan berangus dan akan membawa ke ranah hukum. Mungkin ada arahan Pak untuk anggota LAN yang tidak hadir Pak, silakan Pak. Untuk anggota LAN yang tidak hadir, ya, marilah kita aktif dalam melakukan kegiatan Lembaga Anti Narkotika Kota Semarang. jadi tidak hadirnya karena tadi kan jumlahnya ada 400-an. Iya. Karena undang terbatas barangkali itu juga. Betul sekali, karena peraturan yang sekarang menyangkut COVID itu harus dibatasi yang hadir. Sebenarnya anggota LAN Kota Semarang ini sudah sekitar 400 lebih. Tapi yang kami hadirkan ya sekitar sesuai protokol kesehatan. Mungkin ada pesan dari Pak Ketua untuk LAN depan. Ya, untuk LAN terutama kepada masyarakat, tolong dijaga saudaranya, anaknya, lingkungannya, keluarga besarnya, jangan sampai terpengaruh oleh narkotika, karena narkotika ini pintar sekali bandar-bandar ini melakukan itu pengaruh kepada masyarakat melalui makanan ringan atau melalui apapun itu. Makanya saya tekankan kepada masyarakat Semarang untuk hati-hati. Sejauh mana untuk bahayanya narkoba di semua lapisan, baik tingkatan umur maupun mungkin di tingkatan orang tua? Sekarang pengguna narkotika itu tidak kalangan menengah ke atas, justru malah kalangan menengah ke bawah. Jadi sudah parah sekali data statistik itu yang di penghuni di lembaga pemasyarakatan itu 85% mungkin itu pengguna narkotika. Dan kematian sudah pada urutan ketiga, pertama corona, keduanya laka lantas, ketiganya meninggal akibat narkoba. Sudah luar biasa sekali. Untuk Semarang sendiri Pak Han, untuk Semarang sendiri menurut pendapat jenengan gimana Pak untuk masalah narkoba ini? Semarang ini malah semakin berkembang, mungkin karena kurangnya informasi dari masyarakat ataupun lembaga ataupun para tokoh yang kurang fokus menangani narkotika ini. Jadi Semarang ini masih luar biasa sekali peredarannya. Cukup Pak. Itu Pak Han. Terima kasih Pak Han, Ketua Lembaga Narkotika Kota Semarang. Sukses selalu. Selamat siang. Perkembangan peredaran narkotika yang benar-benar sudah merusak generasi kita. Terima kasih. Mungkin
Hidayat di ujung utara yang berlumpur dosa, aku datang